karena tidak ada yang disandari sama mereka, akhirnya dia apa-apa itu harus mengusahakannya dengan kemampuannya sendiri. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua, dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, inspirasi, tutorial untuk menunjang kalian mencapai kesuksesan yang berkah, dan berkah. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Teman-teman sekalian, ilmu yang aku mau bagi kali ini adalah ilmu bagaimana kita itu bisa melampaui hal-hal yang tidak mungkin kita lampaui, ya. Banyak kan pemikiran-pemikiran yang membuat kalian itu merasa tidak mampu atau tidak punya keinginan, karena kalau kalian punya keinginan pun kalian menganggap kalian tidak bisa mendapatkannya. Nah, memang tidak semua kita bisa raih ya, tetapi semua bisa kita usahakan ya. Kalau kita mengusahakannya minta tolong orang, itu perjalanannya itu lama ya, belum lagi nanti kecewanya. Jadi kita harus menyikapinya itu dengan semangat kita sendiri ya, dengan tujuan kita sendiri. Itu yang diajarkan juga dari guru-guru kita ya, yang dulunya itu dia tidak punya harapan, tidak punya apa-apa, sampai akhirnya dia bisa menanjak, dia bisa menjadi sukses. Itu ternyata dia itu tidak banyak bersandar kepada orang, karena tidak ada orang yang mau disandari oleh mereka. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi cepat suksesnya, karena tidak ada yang disandari sama mereka. Akhirnya dia apa-apa itu harus mengusahakannya dengan kemampuannya sendiri, dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Yang tidak terbatas apa? Dilihat dari orang-orang yang dulunya jatuh, yang dulunya nggak punya apa-apa bisa jadi sukses ya. Yang tidak terbatas apa? Di dalam dirinya adalah visinya, cara pandangnya, pemikirannya, dan imajinasinya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang suka berimajinasi. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu berpandangan itu out of the box. Jadi di luar apa yang dialaminya sekarang. Jadi misalnya waktu dulu itu mereka itu hanya seorang warga sipil ya, atau ya hanya sebagai seorang tukang sapu lah, sebagai orang yang tidak punya daya apa-apa, orang yang tidak punya kekuatan apa-apa ya, hanya sebagai tukang sapu, hanya sebagai gelandangan. Tetapi apa yang bisa membuat dia itu selalu nikmat dalam menghadapi hidup dan selalu bersyukur adalah imajinasinya mereka. Jadi itulah yang bisa membuat mereka bertahan selama berada di jalan ya. Gelandangan itu masih bisa punya harapan itu karena dia berimajinasi. Dia berimajinasi pada saat melewat rumah mewah ya. Kali-kali aku nanti menempati rumah itu. Dia berimajinasi pada saat melihat mobil-mobil mewah atau orang-orang kaya. Dia berimajinasi suatu waktu aku mungkin bisa seperti mereka. Tapi ya sudah, dia berpikiran seperti itu, tapi tidak dia inikan loh, tidak dia dia tidak dia tidak berambisi ya, dia tidak berambisi, cuman hanya selewat itu aja. Jadi
kalian bisa tiru ini, kalian bisa tiru. Misalnya dia si gelandangan itu lagi lewat rumah makan mewah, terus suatu waktu nanti aku bisa makan di situ. Tapi nggak ada ambisi, nggak ada ambisi. Jadi yang ada itu ya hanya berucap seperti itu aja. Kadang juga dalam hatinya sambil jalan-jalan dia ngelihat orang-orang itu enak banget jalan-jalan sama keluarga, dia hanya berucap aja, wah alhamdulillah kalau aku nanti juga seperti itu. Nah seperti itulah yang membuat mereka bertahan. Itu yang membuat mereka itu selalu bersyukur, ya. Seperti tukang sapu itu, pada saat dia nyapu halaman orang yang rumahnya mewah, wah suatu waktu nanti aku ada di dalam rumah itu, ya. Aku akan membayar orang untuk nyapu rumahku, seperti itu. Jadi, tapi dia nggak berambisi, ya. Sangat-sangat tidak ada ambisi. Maksudnya itu nggak, oh aku harus besok aku harus punya rumah, tidak ada. Yang dia lantunkan hanya kata-kata yang sangat lirih, di antara dia yakin tidak yakin, di antara ya kalau terwujud ya alhamdulillah, kalau tidak aku tetap masih bersyukur tetapi berharap gimana ya, seperti itulah rasanya. Dengan keteguhannya dan tidak pantang menyerah ya untuk berharap dan berimajinasi, ya akhirnya mereka mendapatkan jalan, ya mereka mendapatkan jalan untuk mereka mendapatkan itu semua yang mereka harap-harapkan. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, kita tidak bisa menghakimi orang, ya kita tidak bisa menilai orang itu layak atau tidak, karena orang tersebutlah yang bisa menilai dirinya sendiri, dia layak atau tidak, gitu. Jadi kalian itulah yang bisa membuat diri kalian layak atau tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, itu ya kalian sendiri, ya, bukan tetangga kalian, bukan keluarga kalian, bukan teman-teman kalian, bukan. Kalian yang mempunyai andil untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian merasa diri kalian tidak layak, ya itu yang terjadi pada diri kalian. Tetapi kalau kalian mengaplikasikan diri kalian layak, ya, tanpa ambisi loh, ya. Jadi begini teman-teman sekalian, kita harus pelajari pada saat gelandangan itu, tukang sapu itu ingin sesuatu, itu dia hanya berucap tanpa ambisi, ya, tanpa ada bagaimana nanti saya harus melakukannya, bagaimana saya nanti harus meraihnya, itu tidak ada. Jadi dia hanya berucap aja dengan santai, dia berucap dengan tidak ada beban, dan dia tidak ada pemikiran bagaimana cara aku melakukannya, ya, itu nggak ada. Jadi benar-benar berucap tanpa ambisi. Nah itu jadikanlah sebuah patokan, ya. Coba praktekkan. Kalau kalian pengen berada di posisi tertentu, kalian mungkin bekerja di suatu pabrik, kalian pengen mendapatkan posisi tertentu, coba ucapkan. Dan ucapkannya itu setiap hari, tapi tanpa ambisi, tanpa gimana saya harus meraihnya. Oh, saya harus sekolah lebih tinggi. Oh, saya harus punya uang banyak ini buat sekolah. Oh, saya harus pinjam ini, pinjam itu. Tidak. Mereka melakukannya dengan santai. Dengan santai, tetapi mereka itu investasi afirmasi positif itu setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi setiap dia lewat rumah mewah, setiap dia ngelihat mobil mewah, kan di jalanan mereka berjalan kemana saja, setiap mereka membantu rumah-rumahnya orang kaya, setiap mereka merasakan kenikmatan, ya, setiap mereka melihat orang-orang itu kok enak, punya uang banyak, itu dia berharap, dia berdoa, kadang-kadang juga sambil diem senyum,
aku pengen seperti itu dan aku pasti akan mendapatkannya, tapi lakukanlah tanpa ambisi. Ya, teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, kalau kalian juga seorang kreator YouTube, konten kreator YouTube, cobalah bikin video tanpa kalian harus berambisi untuk yang muluk-muluk, ya. Dengan kalian tidak berambisi, dengan kalian terus akhirnya dengan ringan sekali membuat video, ya, lama-lama itu kalian akan menjadi sukses. Yang penting itu kalian mengucapkan doa, ya, mengucapkan doa dalam diri kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan besar di YouTube, untuk bisa meraih pendapatan sehingga kalian itu bisa menjadi YouTuber profesional, ya, menjadikan YouTube itu mata pencaharian kalian yang utama, ya. Tetapi kalian harus terus berjalan, kalian harus tetap membuat video, ya. Pasti di tengah-tengah itu kalian itu akan terkena pikiran-pikiran negatif, ya. Wah, nggak akan berhasil nih jadi YouTuber. Mana mungkin, sekarang itu para YouTuber aja sudah hengkang dari YouTube, ya. Coba kalian tiru cara-cara orang sukses, mantan tukang sapu, mantan gelandangan, yang dia berharap tetapi tanpa ambisi. Dia menginginkan sesuatu tetapi dia tidak memikirkan bagaimana cara dia meraihnya. Yang penting dia berucap aja setiap hari, ya. Kalian berucap aja, setiap kalian bikin konten, kalian berucap, kontenku akan booming dan aku akan mendapatkan penghasilan besar dari YouTube. Ya, teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua, mudah-mudahan bahasan kali ini dapat memberikan pencerahan buat kalian, pandangan inspirasi, dan kalian termotivasi supaya kalian menjadi pribadi unggul, sukses, dan berkah. Terima kasih. Semoga keberkahan dan keberlimpahan selalu menyertai kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.